quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih diberikan keringanan langkah untuk ke masjid dalam rangka menjalankan kewajiban kita sebagai seorang hamba, yang dilanjutkan dengan bermajelis ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba wajib beribadah kepada Rabb-nya, dan beribadah harus dilandasi ilmu, dan salah satu bentuk ilmu dalam agama kita yaitu akhlak. Dan akhlak yang paling utama adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai tentang keutamaan merenungi ciptaan Allah. Kita sampai pada pembahasan bahwasanya bertafakur terkadang itu lebih utama daripada ibadah sunnah. Kemudian kita masuk pada poin berikutnya, yaitu tanda-tanda Allah, tanda-tanda yang Allah berikan yang dipahami oleh orang-orang yang mau merenung. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kuntu la'akadu afhamu qawlahu inna fi dzalika laayatil lil mutawassimin." Dahulu aku tidak paham firman Allah yang berbunyi inna fi dzalika laayatil lil mutawassimin. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang mau memperhatikan. Hatta ra'aitu fi ainai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai aku melihat kedua mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mayaj'aluni afhamul makna. Di situ saya menemukan sesuatu yang akhirnya saya pahami makna ayat itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita baca Quran, baca ayat satu atau dua ayat, kadang kita tidak paham. Nah, diperlukan perenungan sejenak untuk kemudian meresapi apa maknanya itu, apa kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi kalau itu terjadi, misal kayak gempa bumi, bintang jatuh dan seterusnya. Maka dari semua pemahaman itu kita akan menghayati kalau Allah itu maha besar dan kita itu sangat lemah, sangat hina, yang pada akhirnya kita harusnya kemudian tidak boleh sombong hidup di muka bumi. Dan ya perlu kita merenung kayak gitu. Kadang kita mungkin sekali perlu naik gunung, mungkin yang senang naik gunung, atau kemudian berenang di tepi lautan gitu, biar tahu gitu seberapa kecil kita, sehingga kita itu harusnya berpikir kalau kita itu kemudian mau berbuat dolim atau berbuat sombong. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan pada makanan-makanan tertentu pun kita nggak bisa mengalahkan itu. Orang kalau kebanyakan gula ya kena diabetes, kebanyakan lemak atau minyak itu kena kolesterol, kebanyakan sambal, ambeien, macam-macam. Ada yang sos bulu. Ini menunjukkan kita lemah sekali. Bahkan Allah menyebutkan dalam Quran itu, innallaha la yastahi ayyatriba masalam ma fa'udatan fama fawqaha. Allah itu tidak malu untuk memberikan permisalan kepada kamu walaupun seekor nyamuk. Kadang kita harus mikir apa tuh maksudnya ayat ini, nyamuk. Dan ternyata benar, badan kita yang gede seger, cokot nyamuk malaria ya sakit, cokot nyamuk demam berdarah ya sakit. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang ketika kita mau sombong itu kita harus ingat-ingat kayak gitu, makhluk Allah yang kecil-kecil itu, nyamuk, tumor, gitu kan. Nah itu bisa mengalahkan kita pada kondisi-kondisi tertentu, bahkan yang nggak kelihatan kayak virus. Maka harusnya kita tidak boleh menjadi hamba Allah yang sombong. Kemudian Imam Al-Ghazali berkata, at-tafakkuru miftahul anwar. Tafakur itu kunci atau cahayanya ilmu. Jadi kalau kita habis ngaji, kita merenung, emosi diomongke mau apa toh, tenan ora toh, piye toh. Nah itu ketika kita mau merenung gitu, nemplek. Makanya saya kalau khutbah Jumat atau apa gitu, saya biasanya senangnya bawa tema-tema yang dekat dengan tanggalan. Misal tanggal kurban ya tema kurban ya. Atau kemudian tanggal puasa ya tema puasa. Agar orang yang mendengar itu langsung pikirannya langsung ke tempat atau ke waktu di mana dia sedang menjalankan ibadah-ibadah itu, sehingga
lebih ingat gitu, nggak mudah lupa. Jangan pas momen kurban ngomong ke Ramadan ya, atau sebaliknya ngomong momen Ramadan ngomong ke kurban dekat kejauhan. Kemudian wama ba'daul iktibar, tafakur atau merenung itu adalah awal dari pengambilan pelajaran. Jatuh bro, iki apa to? Nek apa to? Kok aku tiboin apa to? Atau mungkin dompetnya hilang. Nek apa to? Apa emang aku jarang sedekah, atau mungkin orang donga, atau mungkin motornya hilang, napa to? Dayangi kunci riyen enten. Terus keri kunci kula. Nah, ada kunci, tak kunci. Oh berarti kurang piye to? Oh kurang tawakal karo Gusti Allah. Zaman dulu sahabat ada yang bawa kuda gak dikencang, terus lepas. Tanya sama Nabi, lah mau kencang ora? Enggak. Lah ngopo? Lah aku tawakal sama Allah, tawakali gak ngono. Dikencang dulu baru tawakal. Makanya orang tawakal itu ya harus ikhtiar dulu. Ketika Allah merintahkan kita untuk mencari rezeki yang halal, ya kita ikhtiar dulu. Nah, baru habis itu tawakal. Jangan kayak sebagian orang gak mau kerja, mau nih wirid, pikir, terus berharap duit jeblok dari langit. Nek itu terjadi, gak ada orang kafir, Islam kabeh. Nah, kenapa kok itu tidak dilakukan? Karena emang Allah menginginkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kita itu yang beriman dengan tulus, bukan beriman dengan seperti itu. Makanya nanti Allah menyebutkan ada orang-orang munafik, ada orang musyrik, ada orang kafir, ada orang beriman. Itu gradasi manusia berdasarkan hatinya. Ada orang yang sepiye-piye pokoknya nggak mau percaya, itu orang kafir. Ada orang yang setengah-setengah, jadi lisannya Islam, tapi hatinya melipir ke orang kafir, itu orang munafik. Ada lagi orang yang Islam, tapi ketika ada masalah dia berdoa nggak serak-serak kabul, dia dikatakan sama temennya kedukuno, nyari peramal, dia langsung ke sana. Nah itulah orang musyrik. Yang Allah inginkan yang benar-benar murni tulus, ibarat madu itu nggak kecampur apapun, ya iman yang murni. Makanya yang namanya iman itu i'tiqadun bil qalb, keyakinan dalam hati, kemudian wa qaulun bil lisan, yang sinkron dengan lisan. Nah, kemudian wa amalun bil jawarih, terlihat dari perbuatannya. Makanya orang syahadat muslim tapi hatinya benci sama orang Islam, munafik. Orang hatinya membenarkan Islam tapi nggak mau syahadat, kafir kayak Abu Thalib. Atau orangnya hatinya membenarkan Islam, mulut orang Islam, ibadah ya kayak orang Islam, tapi di satu sisi dia mendoakan Allah, ada masalah dikit kedukun, ada masalah dikit buang sajen, ada masalah dikit semedi ning kuburan. Nah, itulah orang musyrik. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mabdaul iktibar, awal dari mengambil pelajaran. Apapun, ini kan harus merenungi. Iki anakku kan danane kok angel ngopo to? Iki kok anakku ora munggah ngopo to? Iki kok ya direnungi aja enggak apa-apa. Dan sebaik-baik orang itu yang pintar mengambil pelajaran. Makanya saya sejak SMA lah itu jarang bergaul dengan seumuran saya, mesti bergaul sama yang lebih tua. Karena saya itu senang mendengar cerita-cerita orang tua, yang mana saya berpikir nanti itu saya akan tua dan saya berharap tidak perlu mengalami apa yang beliau alami, gitu. Makanya saya naik ketemu Mbak Abdul Qadir tidak ada, seneng saya gitu. Tapi beliau jarang cerita. Naik belum cerita soalnya kayak biasa pasti. Makanya kemarin saya ngisi di Gentan itu salaman sama Mbah. Ya suami ten Mbah. 83 Mas. Wah, kula setengah wit jarang enten. Monggo pinara. Oke, jadi gitu, kita senang mengambil pelajaran dari orang-orang yang sudah mendahului kita. Nanti ada di dalam sebuah riwayat itu di kitab kitab Riyadhus Shalihin, orang beriman itu tidak akan jatuh pada lubang yang sama 2 kali. Berarti memang kita itu diminta untuk mengambil pelajaran. Kemudian bahwa sabakatul ulum, tafakur itu adalah jaringnya ilmu. Orang kalau mau merenung, mau mikir, itu coro ikan banyak itu jolone itu. Nah ilmu itu ikan itu dijolo. Artinya kalau kita itu mau merenung, ketika kita ngaji ngeten iki terus merenung, kayak mau materi ini opo tak renung ke, materi opo tak renung ke, tak pikir. Tentu sesuai konteks materi ini, kayak kalau materi ini
tentang halal haram transaksi, oh iya berarti saya kira itu ini, atau kemudian tentang bakti sama orang tua, oh berarti aku biar gini salah sih bener gini. Nah itu kalau direnungi, diperbaiki dan diperbaiki, maka ilmu itu akan bertambah. Karena hakikat ilmu itu bukan cuma sekedar dicari, tapi prakteknya. Makanya Ibnu Umar itu mengatakan, ya kami dulu sahabat itu membaca ayat 10 dihafalkan terus diamalkan. Nah, Pramila dalam Quran itu urutannya yang belum bisa baca, belajar baca. Yang sudah bisa baca dilancarke itu namanya tahsin, di atasnya diapalke nggak untuk semua. Nah kemudian di atasnya yang paling tinggi dipelajari tafsirnya, dan itu juga nggak harus semua, sidik-sidik. Nah, sehari satu, seminggu satu, sebulan satu, setahun satu, nggak apa-apa, istiqomah sampai kemudian wafat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa masyadul ma'arifi wal fuhum, dan perangkap jebakan dari bagi berbagai pengetahuan dan pemahaman. Jadi kalau jenengan tuh mau mikir, jenengan akan banyak ngerti, oh iki wong iki modeling ini, wong iki modeling ini, wong iki modeling ini. Oh nek ning tempat kono kae ini aturan mainnya. Oh kalau di kantor ini begini. Nah, disitulah seorang muslim itu harus banyak-banyak berpikir. Nah, itu kalau kemudian pepatah bahasa Indonesia niku di mana kaki berpijak, di situ langit dijunjung. Dia mengambil pelajaran. Jangan kemudian kita orang Jawa ada di tempatnya orang Sumatera pakai kultur Jawa plek, kegiles di sana. Atau sebaliknya, kita orang Sumatera ke Jawa pakai kulturnya Sumatera, yo diseneni karo wong Jawa gitu. Makanya pentingnya mengerti di mana kita berada agar kemudian kita tidak terjebak pada pemahaman yang sempit. Makanya saya selalu katakan orang itu kalau belajar fikih luas, dia akan menjadi orang yang luas. Tapi nek kuakune ra karo-karuan itu, ngomongnya sesuatu itu nek ra ngene ora gitu. Nah, itu kalau urusan fikih, nah itu jelas keliru. Tapi kalau akidah betul. Tapi kalau fikih enggak. Makanya terkait kurban itu di setiap masjid itu banyak pertanyaan, dan saya fleksibel. Kalau memang saya dikoreksi saya salah, saya akan katakan saya salah. Misal contoh ya, nanti habis ini kan saya ke Istiqlal, itu ada pertanyaan dari salah satu takmirnya. Apakah, kan saya bilang kalau kambing itu harus 1 tahun masuk tahun kedua. Takmirnya kekeh, enggak, saya pernah baca ada yang 6 bulan gitu. Akhirnya saya kemudian saya rangkum banyak tulisan, banyak referensi, dan ternyata ada memang ulama yang membolehkan 6 bulan dengan syarat sudah mencari yang setahun ke atas tidak nemu. Nah itu. Jadi kalau bisa jangan langsung nyari yang cempe gitu loh. Nah, bisa itu nyari yang gede dulu. Kok ternyata di mana-mana tidak ada. Nah baru ikut dengan ambil yang kecil itu. Tapi nih urusan sapi tidak ada. Sapi itu harus 2 tahun ke atas. Makanya harus hati-hati. Nah, jangan sampai kemudian kita kaku padahal fikihnya luas, atau sebaliknya fikihnya jelas tapi kita terlalu longgar. Contoh misal yang terlalu longgar, panitia kurban gitu, dititipi duit kon tuku kurban 3,5 juta ping 7, 4,5 dapat sapi 4,5 gitu, susuk 500 itu dibaliknya sebagai operasional gitu. Terus kalian bakul sapi nih dikei 100. Halal nopo haram? Pak Jalu. Rom. Jawabe ragu, rom ngono ta. Halal apa haram? Haram. Haram itu gitu kan. Jadi dulu ada seorang sahabat namanya Urwah Al-Bariki. Urwah Al-Bariki itu dititipi Nabi SAW duit 1 dinar. 1 dinar itu 1 koin 4,25 gram emas. Wah Urwah ngono wedhus. Dibelikan sama Urwah dapat 2. Dituntun pulang menuju Nabi SAW. Jadi Urwah ini pinter nego, pinter nawar. Dapat 2 dituntun. Neng tengah jalan ditawa wong. Mas tak tuku ning iji piro? Nah nek kowe gelem 1 dinar tak colke. Dibayar Pak 1 dinar. 1 dinar itu cuma 1 koin ngedit koin 500-an itu loh. Nah, jadi nek
penasaran nang mundut ten antam petang gram seprapat ping 2 yuta ya berarti jenengan nyepak kredit 8,5 juta lah. Kon entuk niku. Dikantongi ra konangan, dipun kredit 500-an ra konangan. Nah, niku dia sudah bawa duit 1 dinar dan kambing 1. Niku nek piyai sakniki duitnya dibalekke apa dikai wedhus tok, duitnya dikantongi. Pak. Kantongi. Nek kantongi wedhus kan ra iso to. Wedhuse kayake duitnya kantongi cilik kantongi. Tapi Allah enggak. Ya Rasul, ini kambingnya, ini duitnya. Rasul lho kok iso ngono. Ceritalah itu. Oke, tak dongake lemah sing kok gegem didol payu barokah. Ruang bariki saudagar kaya gitu kan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang kita bisa mengkritik koruptor-koruptor di TV, tapi tanpa sadar kita justru melakukan hal-hal seperti itu di rumah di antara rumah-rumah Allah. Makanya harus hati-hati. Senajan mau 50 kalau bukan hak kita tidak diperbolehkan. Makanya dengan ngaji ini kita jadi ngerti, oh ini halal, ini haram. Kita renungi, oh sing biyen ya wis lah gitu kan. Kita tobati gitu kan. Nah, tinggal sekarang ini ke sana gitu. Termasuk yang sering tak singgung wong nggowo kresek niku lho. Nah, niku bener-bener saya tuh mau wanti-wanti ampun. Jangan pun. Pokoknya anggere ndak dilungi sama panitia pun ampun ngadai piyambak. Nek pada akhirnya jenengan yo ngadai piyambak, jenengan harus izin pun ben barokah saestu. Daging yang paling halal di muka bumi itu ya terjadi di hari Idul Adha ketika disembelih disebut nama Allah, kemudian nama pengkorbannya disaksikan oleh kaum muslimin di hari yang paling istimewa. Udah itu paling nikmat gitu. Senajan nek dimasak uyah kurang tetap nikmat gitu. Nah, barokah soalnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang banyak bertafakur, merenung, berpikir. Nah ini buatan merenung kayak wong suwung ngoten niku nggih, buatan dadi bener-bener merenungi dirinya, hidupnya. Umurku wis semene, salatku kok rong tertib, umurku wis semene, kok aku urung pernah kurban, umurku wis semene, kok posoku jek bolong-bolong, umurku wis semene, kok aku jek rong iso ngaji gitu. Jadi saya sampai pernah dipamerin orang itu, Mas, aku sawah duwe, pekarangan duwe, rumah duwe, motor telu, mobil duwe, anak bojo duwe. Gitu. Saged ngaji Pak. Mboten. Lah DT akeh mbok yo ngundang guru TPA, engko teko kayak ide 50 atau 100 gitu sekali tekon. Ngono ya Mas. Ya insyaallah, tapi nggih mboten nanti dilapai. Nggih. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada Quran surat Al-Hasr ayat 21, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Sekiranya kami turunkan Al-Qur'an itu kepada sebuah gunung, maka pasti kamu akan mendapatinya gunung itu tunduk, terpecah belah karena takut kepada Allah. Jadi Quran itu benar-benar firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di langit dunia pada bulan Ramadan, kemudian diturunkan berangsur-angsur selama Nabi SAW menjadi Rasul, dan selesai selama 23 tahun beliau mengemban risalah. Dan itu firman Allah, dan semua selain Allah itu makhluk. Maka dalam hal ini gunung itu kalau suruh mikul menerima wahyu itu dia takut, dan disebutkan di sini terbelah gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sering saya contohkan Nabi SAW pernah berada di atas gunung Uhud bersama Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Gunung Uhud bergetar. Dan Nabi tahu kalau Nabi Muhammad ini adalah seorang Rasul dan gunung ini adalah seorang atau sebuah makhluk Allah. Makanya gunung Uhud itu mau didemok oleh Nabi, uskut ya Uhud, menengok Uhud. Fa inna alaika nabiyyun, di atasmu ada seorang nabi, wasiddiqun dan as-siddiq yaitu Abu Bakar as-Siddiq, wasyahidaini dan 2 orang yang akan mati syahid yaitu Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Makanya ketika jenengan itu sudah menjalankan Islam sebaik-baiknya, akidah sudah dibenarkan sebaik-baiknya, halal haram dijauhi, yang haram sejauh-jauhnya, yang halal itu yang kita konsumsi, kita berusaha untuk menjalankan sunnah sebanyak-banyaknya. Kok terus enek lindu pun boten sawet didemok wae bumi, kowe makhluk Allah menengo.
ning dhuwurmu enek hamba Allah sing sik gelem salat. Wah, barangkali bumi ini langsung penuh. Sinten sing ngertos? Yang namanya waliullah itu mboten sing ngaku-ngaku ngoten niku. Waliullah itu bisa siapapun, ya bisa jenengan juga. Saestu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Kang cobi. Tapi ngene ku syaratnya hal-hal yang haram dijauhi, yang halal itu yang dilampahi, kemudian kewajiban-kewajiban itu yang dijalankan, sunah-sunah itu dimaksimalkan gitu. Kita maksimalkan, jadi dapat ilmu amalkan, ilmu amalkan, ilmu amalkan sedikit demi sedikit. Nah, kalau itu terjadi sama jenengan, bisa jadi jenengan itu waliullah, karena waliullah itu disifati orang-orang yang beriman, alladzina amanu wa hum yattaqun, beriman dan bertakwa. Imannya tidak dicampur dengan kesirikan, ketakwaannya tidak dicampur dengan kebid'ahan. Jadi murni sesuai dengan sunnah. Makanya santai mawon orang-orang yang disebut waliullah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dia tidak akan pernah stres di muka bumi, tidak stres, santai, hidup itu santai. Bahkan dia pun kalau memang benar-benar kepepet, gak punya duit, mengadakan tangan ke langit gitu kan, tiba-tiba ada orang datang ngeteri, buh joko, buh duit, buh panganan, saya tukang cobi. Nah, tapi gini ku syaratnya usahakan iman yang tidak tercampur dengan kesirikan, kemudian amal soleh yang tidak dicampur dengan kebid'ahan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun, dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka itu mau merenungi betapa agungnya Al-Qur'an, merenungi betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala, betapa mulianya Allah Subhanahu wa taala, betapa hinanya kita munggahi gunung kesel, gunung menerima firman Allah itu siap untuk hancur gitu kan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, merenungi apa yang kita sedang alami itu dibutuhkan dalam kehidupan untuk menambahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya merenung, bertafakkur adalah jalan menuju keimanan yang kuat. Quran surat Yunus ayat 101 disebutkan kulim duru madza fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumil la yu'minun. Maka perlihatkanlah apa yang ada di langit dan di bumi, tetapi tanda-tanda kekuasaan Allah dan peringatan tidak berguna bagi orang-orang yang tidak beriman. Makanya orang-orang yang beriman itu kalau piknik ya silakan, ke gunung silakan, ke pantai silakan, tapi tidak cuma serta-merta untuk senang-senang tok, dia akan merenung. Oh segoro sak ngono mbane aku nek kecemplung ngono rong karon iso mentas, gunung sakmene dhuwure nek kepleset tekan isor mate gitu kan. Dan kemudian kita lihat oh ternyata sedemikian indah, apalagi Gunung Merapi dengan jeblok panasnya kayak gitu. Kalau kena kulit kita udah melepuh, jangankan kena lahare, lagi kena pedus gembele aja mati gitu kan. Maka hal-hal seperti ini harusnya menghadirkan rasa takut kita kepada Allah. Jangan akan bayangkan ketika Allah mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha, bumi diocak-ocaknya tadi ya, tutup iki kalau buka mesti muncrat-muncrat niku to. Nah, isinya bumi nopo enten lahar, enten macam-macam gitu kan. Termasuk orang-orang yang sudah mati keluar semua. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mau merenung tentang dunia seisinya, tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka harusnya membangkitkan keimanan yang lebih baik, tidak kemudian menjadi hamba Allah yang sombong. Dan kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, merenungi nikmat Allah akan menjadikan kita itu pintar untuk bersyukur. Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu mau menghitung nikmat Allah, niscaya kamu akan mampu menghitungnya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar lagi Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, merenung gimana? Yang jenengan coba sekali-kali toko alat kesehatan niku Bang Tanglet, tabung gas oksigen cilik niku pinten. Misal pun konangan niku 300.000 jenengan teko karo bakule. Iki iso nggambekan pirang jam, Mbak atau Mas iki bakule niku. Oh niki bisa buat tambahan petang jam Pak. Nah, petang jam 300.000. Berarti nek 24 jam ping 6, 300.000 ping 6 sak yuta 800. Oh. Kita tergantung dengan oksigen dari Allah 1.800.000 sehari. Niku nek kita ditagih ya jatuh miskin kita. Sehari lho. Nah, belum lagi sebulan. Sebulan niku nek cara 2 yuta ping 30 juta yuta. Niku nembe oksigene, belum airnya.
jenengan duduk sumur medal banyune, uripe kran medal banyune, coba nek mboten dikeki banyu jenengan ini kali piyai-piyai ora kok dadak tekan Afrika, Gunung Kidul niku nek kentekan banyu langsung berkilo-kilo, waktunya habis cuman buat ngangkat 1 atau 2 galon air. Wah aduh niki ngrugi niki lho. Cedake Masjid Al-Huda napa-napa niku enten sing toyo saking pemerintah iki tangki to niku. Mula nggih bingung niku menapa piyai-piyai ora ndek sumur napa pripun niku. Dadi ngusungi ngangge galon esuk awan sore bengi antri ten niku. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, enggak jauh dari tempat jenengan. Artinya nek jenengan enggak dalam posisi itu beruntung. Belum lagi nanti ngomongkan apa mulai banyak hal Pak, banyak hal. Belum lagi jenengan sehat, belum lagi jenengan punya keluarga. Makanya, kita diminta untuk selalu melihat nikmat dan disitulah kita harusnya banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillah anakku sehat, orang ada opnam. Jenengan nek meninggalin bayi ket lahir nganti umur 15 tahun, sebulan pisan ke rumah sakit, sing sirai gede, sing macam-macam. Alhamdulillah. Ya itu memang ujian kesabaran orang tuanya. Dan orang tuanya insya Allah orang tua yang terpilih untuk menghadapi itu. Dan bukan kita. Artinya kita ya belum tentu kita sanggup. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang merenung akan menghasilkan kesadaran akan tujuan hidup. Jadi hidup itu harus punya tujuan. Dan tujuan kita hidup Allah sudah pastikan, yaitu wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita diciptakan untuk beribadah. Nah ibadah niku enten dua, mahdoh dan ghairu mahdoh. Mahdoh niku yang sifatnya ritual ya, salat niki wau, poso, haji, umroh, kurban niku mahdoh. Nah yang ghairu mahdoh kata Ibnu Taimiyah adalah semua bentuk amalan yang kamu kerjakan dengan anggota badanmu, kamu niatkan untuk mencari ridho Allah. Jadi kalau seorang suami keluar rumah mencari nafkah, niatnya untuk mencukupi yang di dalam rumah, maka itu bisa bernilai ibadah. Seorang anak mencari ilmu, niatnya agar mengangkat kebodohan, memutus rantai kemiskinan di rumah tangga rumahnya, maka itu juga bisa bernilai ibadah. Atau kemudian seorang pemimpin baik level RT, RW sampai presiden, yang dia kemudian mengurusi rakyatnya dengan niat agar rakyatnya ini tidak hidup susah dan dia berharap pahala atas perbuatannya itu ibadah. Termasuk ketika jenengan misal gadah ayam, gadah ikan, gadah burung, diopeni sing tenan boten disiksa, itu juga bisa bernilai ibadah. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman pada Quran surat Al-Mu'minun ayat 115, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa?" Apakah kamu mengira kalau kami itu menciptakan kamu cuman main-main enggak akan tak tanyain. Gua kira kamu itu penciptaan sia-sia. Enggak, kamu tuh punya tujuan. Makanya kita sebagai yang tercipta harus mengetahui tujuan kita itu apa. Nanti nek nopo ning lagu-lagu kayak aku hanya tercipta untukmu, aku ngapusi gitu kan. Oh jelas ayatnya kok tercipta untuk beribadah kepada Allah bukan untukmu. Nah, ilaina makanya di sini disebutkan wa annakum ilaina la turja'un. Dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan. Dan apakah kamu menyangka kalau kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Artinya kita itu pasti kembali kepada Allah. Dan tidak ada cara lain kecuali kita harus memperbaiki diri. Makanya kematian itu pasti. Dan hidup kita itu akan berakhir itu jelas, nyata. Dan semakin bertambah umur kita itu semakin dekat dengan kematian. Makanya diulang tahun ini panjang umurnya jane kleru. Kudune kelong umurnya ngoten karena menuju mati. Dan kalau misal kita dikasih waktu 60 tahun di dunia, sedangkan 1 hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia, maka 60 tahun itu sajane nggih sekitar 15 menit. Waktu yang singkat kita pertaruhkan untuk waktu yang sangat panjang dan bahkan gak ada akhirnya di akhirat nanti. Makanya orang-orang yang gak paham ini itu pilihannya cuma 2. Dia menjadi orang yang paling bangkrut atau dia menjadi orang yang paling beruntung. Nah orang yang paling beruntung itu siapa? Alladzina amanu, beriman. Kita beriman. Nah tinggal berikutnya wa amilus sholihat, ngamal soleh. Ngamal soleh itu amal yang baik di atas sunnah. Nah kemudian wa tawassaw bil haq, saling menasihati pada kebenaran. Niki ya berarti belum ngaji. Wa tawassaw bis sabr, kalau ada saudaranya kena musibah nasihati untuk bersabar.
Nah, orang yang mau melakukan 4 ini, inilah orang yang insya Allah untung besar. Tapi orang yang gak beriman, atau ngaku iman gak gelem amal soleh, atau ngaku iman ya sholat ning ra gelem ngaji, nah itulah orang-orang yang mungkin akan menjadi orang bangkrut. Loh, masa orang iman sholat gak gelem ngaji terus bangkrut? Iya, kenapa? Saya sering lihat Pak Bu, sudah sepuh umur 60 70, sholatnya niku tesih mboten bener. Allahu Akbar. Kok ngoten salate? Apa to? Kok salah? Nggih salah, wong Nabi nyontoni mboten ngoten kok. Lho ngene iki kan gen tangan-tangan dhisik kena ati kusik. Nah, nek wis nganggo logika, wis angel gitu kan. Makanya jenengan nek nganggo logika ngoten niku dalam beragama susah. Jenengan mau milih yang mana? Ada orang zikir la ilaha illallah, ada orang yang berzikir la, ada sing Allah, ada sing hu, ada sing ha, sing di yang dipilih. Lagi niku lho, urung sing nganggo tasbih cilik, ada sing gede semene, ada sing gede semene, ada sing kerekan, ayo pilih sing di. Angel. Makanya kalau pakai logika seperti itu nggak akan ketemu benar atau salah. Tapi kalau pakainya dasar yang baik dan benar, enak. Makanya Nabi mengatakan taraktu fikum amroini, tak tinggalkan 2 perkara. Lan tadilu matamasaktum bihima abadan, kamu tidak akan sesat kalau kamu pegang itu, yaitu kitabullah, Quran, wasunnati, dan sunnahku. Selesai, gak usah banyak debat. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, materi kurban itu saya sampaikan di mana-mana, tapi saya sampaikan ayat ini loh, hadis ini, ayat ini loh, hadis ini. Makanya orang-orang yang kemudian dia sudah punya pikiran kudune ngene kudune ngono, tapi dia nggak pernah punya dalil, ya sudah berhenti, dia nggak akan mau berdebat. Karena untuk berdebat pun dia juga butuh dalil. Nek nggak ada dalil aku ya mau nangkepi gitu kan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu saya sampaikan dalam rangka lirofil khilaf, karena di kampung-kampung itu kadang itu permasalahan itu meruncing bertahun-tahun, tidak pernah selesai, tidak pernah kelar-kelar. Sampai tadi, baru tadi siang saya diceritain teman itu, menggunakan aku lu masuk. Mengenai korban itu panitia ini kayak banget kayak wong mantenan kayak gitu. Lah nopo sing dibeleh kuat jane ya ora. Wong sing dibeleh iki ya mung sapi 4 paling wedhuse piro sih. Wong nek tak hitung-hitung kuwi engko iso sapi 2 kuwi jatahe panitia. Komplit dari mulai penasehat, pelindung, lah wis kayak ketua, terus bendahara apa-apa wis digawe sak-oke gitu. Wong saiki nek dimasakno kae entuk ra Mas, ya angsal to. Mosok entuk, ya angsal. Tapi anu ding niku dimasak tinggi sinten? Biasanya sih masak khusus panitia kan niku ra entuk. Nek dimasak dipangan bareng-bareng karo wong ora khusus panitia kok. Nah, niku nggih mboten angsal. Makanya yang kayak gitu-gitu kan bertahun-tahun Pak. Dan beliau pun mengkonfirmasi beberapa orang sudah pindah karena nggak mau kurban di situ, karena ya tadi itu tidak ditata. Makanya saya tuh sempat nawarkan diri, kapan-kapan malah diundang mriku ayo pengajian soal kurban digelar dalile ben cetha melo-melo. Mas, gak Mas, lha ngopo? Lah wong tak mirip Masku dhewe kok Masku angelok. Dadi dik-adik karo Mas dhewe kira-kira astagfirullah ya Allah. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, niku nggih. Jadi Allah menyatakan kita itu enggak diciptakan terus wis gitu, enggak. Kita itu diciptakan ada tujuannya. Dan pada proses itu kita nanti akan ditanya, kamu dulu hidup ngapain? Nafkahmu dari mana? Habiskan kemana? Umurmu kamu gunakan buat apa? Fisikmu, ini loh. Fisikmu buat rusak apa orang? Karena yang tentu tak nom-nom tangannya disilet-silet. Dan kalau ngeri ini kadang dulu orang mau mana, mau ngedok Pak motor kan, gegeri tatoan gitu. Terus tekan ngarep lho, tangannya ketok disilet ini, astagfirullah, ini anaknya sopo. Nah, belum lagi yang rokok, cobi, penggale. Hampir semua dokter itu kan mengatakan rokok itu tidak baik. Nah, makanya coba, nanti kita ditanya loh, kamu dulu lahir tak kayak paru-paru sehat, kayak paru-parumu kok ireng jeliteng nopo. Nah, semua akan ditanya gitu itu nanti. Apalagi sing mabuk, livernya nanti pecah, ditanya nanti. Itu Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Kita diciptakan ada tujuannya, tidak sia-sia dan tidak boleh menyia-nyiakan. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pun rampung tentang merenungi ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah alam. Nah, nanti kita lanjutkan mengingat Allah dengan merenungi ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah yaitu Al-Qur'an. Ada yang mau nanya enggak? Nggih, pripun? Waalaikumsalam. Ya, dimakan bareng-bareng. Yang pertama cerita itu, pertanyaannya yang mana? Oh, dimasak boleh enggak? Entah, boleh enggak? Saya jawab dulu, nggih. Jadi fikih dalam kurban itu bisa dipakai dalam akikah, fikih dalam akikah bisa dipakai dalam kurban. Dengan umpami gadah putra setri, akikah kan namung setunggal mendone niku lho. Nah, gandeng setunggal didungke sak RT kan nek mentah kan mung sejimbit-sejimbit. Engko tibane Mas Rono sejimbit pakai kucing sisan gitu kan. Nah, makanya terus uruf kita, keumuman kita niku dimasak kayak sego, kayak gedang, kayak macam-macam gitu kan. Nah, laki didungke tetanggane itu boleh. Sehingga itu kalau dalam kurban ya boleh gitu kan. Jadi nggak apa-apa kayak gitu tadi. Terus pertanyaan berikutnya. Padahal sudah tak cetakkan jawabannya ini. Operasional. Operasional. Kemudian yang punya hewan ini kan memberikan kepada salah satu yang pribadi. Nah, pertanyaannya begini lah, kalau seumpama itu dari awal sudah dijanjikan, itu mungkin seperti apa yang Pak Jangan sampaikan kemarin, kalau panitia itu sudah dijanjikan itu tidak boleh tupai. Tapi kalau seumpama kita berikan itu kemudian yang punya ini istilahnya dia bersyukur kemudian memberikan hadiah kepada orang yang berbagi, itu apakah dia haram? Tadi kan pertanyaan saya tadi dikasih oleh pedagangnya. Nek jenengan tadi dari yang kurban. Bukan dari yang pedagang. Oh, ya tetap nggak boleh. Tapi kan dia akadnya kan tidak menjanjikan tapi memberikan hadiah. Kemarin kan disampaikan oleh jenengan kan kalau kita janji di panitia nanti dapat sini nggak boleh. Dan jadi panitia status kita sebagai shahibul kurban. Nek pertanyaan tadi bakul sapi ngekei kita. Beda kan? Nek yang kemarin shahibul kurban jajeni. Ya dengan ngurusi wedhus kula, mungkin kula kei daging 2 kilo. Nah itu enggak boleh daging dijadikan opah. Tapi nek engko tak kei duit 200, nah itu boleh. Bedakan duit kalih daging. Paham betul? Jadi opah. Jadi harusnya semua itu yang lakukan shahibul kurban. Tapi boleh diwakili tukang jagal, panitia, tukang kelet, tukang rewang. Nah sehingga 4 model orang ini jane berhak mendapatkan opah jane. Tapi umumnya lumrahe di kita yang diopahi niku namung jagal kali tukang kelet, panitia kali tukang rewang niki boten diopahi. Nah, tapi boleh dihadiahi. Nah, hadiah kalaupun dihadiahi maka ini boleh diambilkan dari daging, kulit dan seterusnya, tapi tidak usah dijanjikan. Tapi nek memang di sini kerso ngupai yang kurban itu enggak apa-apa, 2 orang ini untuk upah enggak apa-apa, tapi bukan dari kewane. Paham mboten? Sampai sini paham mboten? Ini berarti kaitannya si panitia sama yang kurban. Nek pertanyaan saya tadi,
panitia membelikan sapi sudah deal gitu karo bakul sapi ini dibonusi, ditambahi. Nah, bagaimana status tambahannya ini? Ya, ini dalam Islam tidak boleh, tetap harus dikembalikan kepada sahibul kurban. Contoh Mas Rono kerja ning apa? Sablon ya toh. Karo bose kon tuku obat sablon. Kayak Idit Mang Yuto tukoke karo tokone nyo Mas tuku es teh 50.000. Itu ndak boleh. Jadi harus dikembalikan kepada juragane, tapi nek misal juragane ya wis PN. Nah, itu baru boleh. Walaupun akadnya itu dia yang punya itu kayak ini hadiah dari saya. Lah iya, nggak boleh karena dia mewakili yang juragane tadi, pabrike atau tokone yang buat nyablon itu. Nah, sehingga nek Mas Rono ini mau minta halalnya duit 50.000 itu, maka izin sama bos, kula wau jenengan kengken mundhut obat sablon ten baron, telas sementen, kula di memang notane sementen, terus kula dikei bonus 50.000. Kula pek angsal mboten. Oh, boleh halal ini. Tapi nek mboten ngomong itu ndak boleh. Makanya dulu ada pemungut zakat. Pemungut zakat, diken mungut zakat ke satu kampung, ya toh. Terus di kampung itu dikei iki zakate kekno Nabi Muhammad, iki hadiah kowe. Nah, si pemungut zakat sudah dapat gaji, namanya pegawai kan dapat gaji. Nah, terus dia menghadap Nabi, ya Rasul, ini zakat kampung itu, ini hadiah buat saya. Wah, Nabi langsung mukanya berubah, naik ke mimbar gitu kan. Demi Allah, apa orang itu kalau tinggal di rumah bapak ibunya ora tak kongkon juga zakat apa ya untuk hadiah iki. Nah, maka ini yang dalam Islam disebut sebagai harta gulul. Harta gulul itu dalam hukum kita itu namanya gratifikasi. Nah, makanya do nganggo jaket jas oranye sama merah itu kan karena kayak gitu. Jadi dia ada perusahaan dilancarke dalane untuk menang proyek. Nah, nanti dia dapat fee. Ya, itulah namanya gratifikasi. Nah, itu skalanya gede. Nah, kita rakyat jelata gini kadang skalanya 50.000, 100, 20.000, tapi ya tetap haram, Pak. Makanya dengan kita ngaji kan kita jadi ngerti halal haram gitu loh. Nah, tapi nggih kula enggak cuma sekedar mengatakan ini halal ini haram, tapi ada solusi ini nek emang jenengan kersa. Nek nggih siap-siap gelo. Pemene nek juragane Cina ya to. Nah, Ci iki susuk 50 iki kayak aku yo kene ngono. Ngerti orang ngomong aku ya tetap haram meneh gitu kan. Artinya gini loh, walaupun dia orang kafir kita tidak boleh mendolimi dia juga gitu. Makanya Islam tuh luar biasa gitu. Jadi walaupun kita itu beda agama, kalau memang kita kerja sama dia ya kita tetap harus jujur. Ngoten. Perkataan ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila perkataan yang bisa saya sampaikan karena materi soal tafakur sudah selesai.